Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang analisis disrupsi digital PT Pegadaian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayla Rizky Nugraha dari kelas 1A dengan NPM 0231250116. Perkenalkan, nama saya Sofa Udra Zaidila dengan NPM 0231250030 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Siti Razgandar Fadila dari kelas 1A dengan NPM 0231250008. Baik, kita akan masuk ke profil singkat PT Pegadaian. PT Pegadaian Persero adalah perusahaan BUMN Indonesia yang sudah berdiri sejak 1 April di tahun 1901 dengan akar sejarahnya dari Bank Van Liening yang didirikan oleh VOC. Dan saat ini menjadi institusi keuangan dengan layanan gadai, pembiayaan mikro, dan investasi emas. PT Pegadaian memiliki moto mengatasi masalah tanpa masalah dan berkomitmen untuk mendukung inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Baik, sini saya akan menjelaskan disrupsi yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Yang pertama adalah disrupsi teknologi. Poin pertama itu ada aplikasi Pegadaian Digital. PT Pegadaian mengembangkan aplikasi Pegadaian Digital Service. Dengan aplikasi ini, nasabah bisa melakukan proses gadai secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Jadi semuanya sudah serba digital, mulai dari menggadaikan emas, menebus barang jaminan, top up tabungan emas, sampai investasi emas. Bahkan pembayaran tagihan dan stimulasi angsuran juga bisa dilakukan lewat aplikasi. Ini menunjukkan bahwa Pegadaian sudah mengadopsi digitalisasi penuh untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan. Poin kedua adalah layanan emas digital atau tabungan emas. Itu fitur yang memungkinkan nasabah membeli emas mulai dari nominal yang sangat kecil, bahkan hanya bisa Rp10.000. Emas yang dibeli disimpan dalam bentuk digital sehingga lebih aman dan praktis. Jika sewaktu-waktu diperlukan, emas digital tersebut juga bisa dicetak menjadi emas fisik. Inovasi ini membuat investasi emas menjadi lebih mudah dijangkau masyarakat luas. Yang ketiga adalah integrasi dengan ekosistem digital BUMN. PT Pegadaian juga terintegrasi dengan ekosistem digital BUMN melalui sistem Single Sign-On atau SSO. Ini memungkinkan nasabah menggunakan satu akun untuk mengakses berbagai layanan seperti Link Aja, Mandiri, BRI, dan aplikasi BUMN lainnya. Integrasi ini memperluas kanal pembayaran dan dan transaksi, sehingga layanan pegadaian dapat diakses dengan lebih mudah dan fleksibel di berbagai platform. Yang keempat adalah sistem CRM dan Big Data. PT Pegadaian menggunakan teknologi CRM dan Big Data untuk menganalisis perilaku nasabah. Dengan teknologi ini, PT Pegadaian bisa memberikan layanan yang lebih personal, misalnya pengingat jatuh tempo, penawaran promo yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta strategi retensi untuk mempertahankan pelanggan. Jadi teknologi tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga bisa untuk meningkatkan pengalaman nasabah secara menyeluruh. Yang kedua adalah posisi perusahaan dan pangsa pasar. Yang pertama, dominasi sebagai pasar modal. PT Pegadaian memiliki posisi sebagai pemimpin pasar gadai di Indonesia. PT Pegadaian menguasai lebih dari 90% pasar gadai formal nasional. Jadi hampir semua transaksi gadai yang tercatat secara resmi dilakukan melalui Pegadaian. Selain itu, PT Pegadaian punya jaringan yang sangat luas, yaitu lebih dari 4.100 outlet, 9.000 agen, dan 13 juta nasabah aktif. Jaringannya yang besar ini membuat masyarakat sangat mudah mengakses layanan Pegadaian karena PT Pegadaian adalah BUMN, jadi tingkat kepercayaan publik juga tinggi sehingga semakin memperkuat dominasinya di pasar. Itu adalah pesaing utama. Secara pasar, PT Pegadaian menguasai sekitar 96% pasar gadai formal, sementara lebih dari 200 perusahaan gadai swasta hanya menguasai kurang dari 4% pangsa pasar. Yang artinya, meskipun jumlah pemain swasta semakin banyak, kontribusinya masih sangat kecil dibanding PT Pegadaian yang merupakan pegadaian BUMN. PT Pegadaian tetap menjadi market leader karena basis nasabahnya sangat besar, jaringannya paling luas, dan nilai pinjaman yang disalurkan pun juga yang tertinggi. Jadi secara keseluruhan, posisi PT Pegadaian di industri gadai masih sangat kuat dan dominan. Lalu selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait strategi online merchandising yang dilakukan oleh PT Pegadaian. Yang pertama itu ada omnichannel strategi, yaitu omnichannel strategi itu tuh integritas kantor cabang, aplikasi penggadaian digital, serta agen penggadaian website. Nah, si nasabah juga itu bisa melakukan transaksi online
yang dimana tidak perlu ribet-ribet buat datang ke kantor cabang. Lalu selanjutnya ada visual merchandising digital. Tampilan aplikasi dibuat dengan mirip e-commerce. Lalu selanjutnya juga PT Pegadaian menggunakan banner promo, kategori produk gadai emas, mikro pembayaran tagihan, serta ada user interface simple dan cepat, meningkatkan customer journey. Lalu selanjutnya ada personalized offering, yaitu promo yang muncul di aplikasi berdasarkan profil pengguna, promo tebus gadai, diskon biaya admin, serta pengingat jatuh tempo. Lalu PT Pegadaian juga melakukan konten marketing, isinya itu tuh ada kayak edukasi investasi emas di Instagram, TikTok, dan YouTube melalui hashtag Gadai on the go. Lalu selanjutnya juga PT Pegadaian menggunakan marketplace integration, yaitu menjual produk logam mulia di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan produk-produk e-commerce lainnya. Dan juga PT Pegadaian memperluas jangkauan pasar milenial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi menggunakan marketing mix 4P. Nah, yang pertama ini ada produk. Jadi di sini tuh produknya semakin beragam, tidak hanya gadai emas, tapi ada tabungan emas, pembiayaan mikro, arum haji, hingga emas fisik antam atau UPS. Nah, selanjutnya ini ada price atau harga. Jadi mereka itu menawarkan sistem bunga atau ujra yang kompetitif dan transparan, biaya administrasi yang rendah, didukung promo digital seperti diskon dan cashback. Yang ketiga ada flash atau distribusi. Nah, di sini tuh jaringannya adalah hybrid, memadukan fisik dan digital. Pertama ini ada 4.000 lebih kantor cabang, 1.000 agen, dan kanal digital seperti aplikasi pegadaian digital, marketplace, hingga ATM atau mobile banking partner. Nah, yang selanjutnya ada promotion atau promosi. Di sini promosi sangat berfokus pada digital, menggunakan digital ads di TikTok, IG, YouTube, serta menggunakan influencer dan micro-influencer, program loyalitas, edukasi emas dan literasi keuangan, event sponsorship, dan promo khusus di aplikasi. Sebagai penutup, kesimpulannya itu jelas bahwa PT Pegadaian tetap memegang peran besar dalam membantu masyarakat. Melalui digitalisasi dan inovasi layanan, Pegadaian telah membuktikan bahwa institusi tua pun dapat bertransformasi menjadi solusi keuangan modern. Mereka tidak hanya mengatasi masalah nasabah, tetapi juga berhasil mengatasi disrupsi digital dengan strategi yang efektif. Lalu ada indikator setiap variabel, gadai emas, kecepatan, keamanan biaya produk jelas, digitalisasi, kemudahan aplikasi, keamanan data, serta kecepatan transaksi. Lalu ada kepuasan, keseluruhan pengalaman, kecocokan, harapan, serta loyalitas. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.